Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Marifat, mari kita dengarkan dan saksikan siraman rohani dari Bapak Kiai Saiful Karim. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merunungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam, itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam keluar. Semua yang dari luar ke dalam, itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam keluar, membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam keluar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak, saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum, karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar. Ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup, ternyata bukan untuk melemahkan kita. Tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, kalau doa itu jangan sembarang. Kita tuh kalau doa kepada orang itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan itu sudah menjadi kata-kata umum itu. Kalau minta dilancarkan, dimudahkan, mohon maaf. Dalam kelancaran, dalam kemudahan, tidak ada proses belajar. Justru proses belajar itu terjadi ketika segala sesuatu tidak lancar dan tidak mudah. Coba,
Kalau kita membaca buku 1000 halaman dan semuanya mengerti menurut teori pembelajaran, sebenarnya kita itu belum belajar. Tapi dari 1000 halaman itu ada satu halaman yang sulit, dan kita diam dalam kesulitan itu, dan kemudian kita terus mencoba mengerahkan semua kekuatan kita untuk memahami kesulitan di halaman itu. Justru di halaman itulah kita terjadinya proses belajar. Jadi kalau kita baca 1000 halaman, kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman, dan yang sulit itu dilewat, dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya. Atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi yang Engkau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba. Naik kelas sedikit ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus-menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA grup ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran, doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga ya Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun ya yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba ngangkat yang ringan akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering ngangkat yang berat. Betul? Coba. Seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau ngangkat yang ringan terus, ya sudah, ototnya ya seperti itu. Nggak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu, kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Beda dengan Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur itu adalah pemimpin perang sekutu. Terkenal itu dengan doanya. Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan berikan kerancaran kepada anak-anakku. Begitu. Doanya begitu. Hadirkan gelombang yang keras pada anak-anakku. Hadirkan kesulitan yang dahsyat pada anak-anakku. Gitu. Namun satu Tuhan, permohonanku, ketika gelombang datang itu kepada anak-anakku, berikanlah kemampuan dia untuk menyelamatkan diri dari gelombang itu, dan berikanlah kemampuan agar dia pun tidak egois dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam bersama dengan dia. Berani doa seperti itu. Berani. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Ingin hidupnya luar biasa, tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Mau saya ajak hari ini menuju etape baru, kehidupan yang luar biasa mau? Ya caranya luar biasa.
Jadi kita ini kadang-kadang ya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengerti mekanisme semesta untuk mewujudkannya. Kalau tidak mau bisnis berisiko besar, ya sudah. Beli terigu 1 ons, beli minyak 1 ons, beli engkol 1 ons, campurlah semuanya, jadilah bakwan. Dan kemudian taruhlah yang 1 on itu di atas meja di pinggir jalan. Setidak-tidaknya kalau itu tidak laku kan menjadi santapan untuk diri sendiri. Bisa dihitung hasilnya berapa? Seseorang yang tidak mau mengambil risiko, ya memang hidupnya tenang, tetapi tidak pernah mengalami kemajuan. Karena risiko yang paling besar dari seseorang adalah tidak mau mengambil risiko. Lihat orang-orang yang tidak mau mengambil risiko, hidupnya di zona nyaman. Ya begitu-begitu saja. Maaf ya. Penghasilannya gitu-gitu saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Jangan berharap ada kejutan. Jangan berharap. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dan cara semesta menguatkan kita, dihadirkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, tantangan, dan semua itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita lari tunggang langgang dari semua itu, selamanya kita akan menjadi orang yang lemah. Paham? Oke. Habis sholat, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar gak oleh semesta? Semesta itu langsung mendengar. Makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat, langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah. Pasangan hidup marah-marah. Terima telepon dari teman, marah-marah. Atasan di kantor, marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar. Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah. Baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon. Minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan? Kalau ngerti saya lanjutkan ngajinya. Ngerti? Oke. Agak cerdas sedikit ya, agak cerdas. Makanya saya bilang kalau mau ngaji dengan saya, minum jus wortel. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Seorang pakar fisika yang bernama Einstein mengatakan, hidup ini seperti mengayuh sepeda. Dan kalau kita berhenti mengayuh, pasti jatuh. Pernah naik sepeda? Kan jatuh itu karena kita berhenti mengayuh, bukan? Dan kalau terus kita mengayuh, maka keseimbangan tidak akan hilang. Jadi keseimbangan dalam hidup ini karena kita berhenti mengayuh, itu saja sebetulnya. Dan kalau kita terus mengayuh,
Jadi tidak usah memikirkan seberapa lambat kita berubah. Tidak usah. Yang paling penting jangan berhenti berubah. Terus saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini. Itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir. Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul? Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak, itu tergantung di mana kita hidup. Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi, saya tanya, pernah dengar nggak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma buat cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat, tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana akan jadi? Yang puluhan kali, ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa, dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal, perlu bantuan psikolog, perlu dihipnoterapi, perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah, hidup itu mudah dan menyenangkan? Coba. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Pak, Ma, mobil bagus sekali. Nanti kamu bisa beli. Bisa beli. Daripada mengatakan, jangan mimpi. Memangnya Bapak ini siapa? Wah, gitu.
Kita ini cuma seorang petani, ya. Kadang-kadang padi juga dimakan tikus, betul nggak? Diserang burung, panen juga belum tentu. Terus dihunjamkan kata-kata negatif pada anak kita, sekaligus kita sedang menghunjamkan kata-kata negatif di pikiran kita. Ya sudah, setiap kali nanam padi selalu dimakan tikus. Karena dia itu memang sedang berdoa semoga padinya dimakan tikus dengan kata-kata tadi. Cuman kita tidak pernah sadar. Itulah kualitas hidup kita, tergantung kualitas pikiran kita. Saya waktu kecil, kerjaan saya tukang kayu bakar, ngambil kayu bakar. Jadi kalau hari Sabtu, itu hari Minggu, itu kerjaan kami itu ngambil kayu bakar. Jadi semua cucu-cucu itu dikumpulkan itu di rumah nenek, dikasih sarapan singkong sama gula merah, gula aren, itu supaya kuat naik gunung. Gitu. Naik itu, nenek kami yang memimpin itu. Luar biasa. Saya nakal, karena kalau nenek sedang ngambil kayu bakar itu, ya saya tidur-tiduran aja di hutan itu, lihat langit. Yang lain itu sibuk ngikutin nenek. Kalau saya enggak, nakal. Kalau sudah satu ikat disiapkan, ya baru sama saya diangkat. Nakal saya itu. Tapi waktu kecil saya sudah lihat ke langit, lihatnya ke langit itu. Paling suka, paling senang kalau ada pesawat lewat itu. Pesawat lewat. Kalau ada pesawat lewat, bahagia sekali. Dan saya pejamkan mata saya lama gitu. Dan saya rasakan seakan-akan saya di pesawat itu. Maaf ya, itu yang membedakan nasib saya dengan kakak adik saya. Jadi saya tidak melihat bapak saya sebagai buruh di perkebunan, saya tidak melihat bapak saya kesusahan, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya percaya kalau Allah itu akan ngasih rezeki yang sama buat semua orang. Saya percaya kalau Allah itu akan menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Jadi saya bayangkan sejak dari kecil, saya ini sudah naik pesawat kemanapun saya mau. Dan begitu saya sudah waktunya, saya naik pesawat kemanapun saya mau. Jangan main-main dengan pikiran. Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan biayai anak-anak kalian, ya, modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya sama saya. Bapaknya bisnisnya X, anaknya harus ngikutin bapaknya. Itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama, jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? 1, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. 2, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. 3, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun. Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika. Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan, intervensi yang kedua pekerjaan, intervensi yang ketiga adalah jodoh. Tuh, rumah saya
didoakan cenah rumah saeun. Betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya. Yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya. Anak kita di mana? Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya. Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah, berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu, agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon. Kalau bicara sama saya sederhana aja, menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma dua kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya dua. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan. Kalau ada rezeki, bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam diri. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya. Pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudu, ikut wudu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini, bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa.